Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan kembali majlis ilmu kita pada bulan Desember ini setiap Sabtu dan Ahad, dan giliran Sabtu kali ini 12 Desember 2020 kita akan membahas satu surah yang tidak kurang hebatnya berbanding surah sebelumnya, surah Zalzalah, yaitu surat Al-Adiyat. Nah, sebelum kita tafsirkan serta ambil pengajaran daripada surat Al-Adiyat, bagus juga kalau surah ini kita baca terlebih dahulu untuk mendapat keberkatan bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afal ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Terjemahan ayat. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui
apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan atau dizahirkan apa yang ada di dalam dada, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Demikian terjemahan secara harfiah. Adapun perkataan demi perkataan yang dipanggil dengan mufradat atau vocabulary, kita boleh baca masing-masing. Langsung saja kepada mukaddimah. Surah ini terdiri dari 11 ayat. Surah Al-Adiyat ini terdiri dari 11 ayat. Termasuk ke dalam golongan surah-surah Makkiyah. Diturunkan sesudah surat Al-Asr. Sesudah surat Al-Asr. Al-Adiyat diambil dari perkataan Al-Adiyat yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang maknanya berlari kencang. Okey, itu sedikit background atau latar belakang surah. Fadilatnya, ini yang Ustaz kata tidak kurang hebatnya berbanding surat Zalzalah yang kita sebut minggu lalu. Dikeluarkan oleh Abu Ubaid bahawa fadilat surah ini daripada Al-Hasan katanya. Apa kata Al-Hasan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zulzilat ta'dilu binisfil Qur'an wal 'adiyat ta'dilu binisfil Qur'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Zalzalah fadilatnya menyamai dengan setengah Al-Quran, dan surah Al-Adiyat juga menyamai dengan setengah Al-Quran. Oh, kalau surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Baca 3 kali surat Al-Ikhlas sama dengan membaca 1 Al-Quran. Surat Al-Kafirun baca sekali sama dengan 1/4. Baca 4 kali Al-Kafirun sama dengan membaca 1 Al-Quran. Surah Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha," sama dengan setengah Al-Quran. Wal Adiyat juga sama dengan setengah Al-Quran. Begitu hebat. Sampai di mana kehebatannya? Nanti kita baca tafsirannya. Andai kata kandungan surat Al-Adiyat ini kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sangat tinggi nilai orang tersebut di sisi Allah. Okey, kita langsung sekarang kepada tafsiran ayat yang kita panggil juga dengan terjemah maknawiyah. Ingat, terjemah Al-Quran ada 2 jenis. Terjemah harfiah, literal translation, kita dah sebut tadi. Terjemah yang kedua namanya terjemah maknawiyah. Untuk Quran dipanggil dengan tafsir Quran. Untuk hadis dipanggil dengan syarah hadis. Okey. Kita tafsirkan 5 ayat pertama dulu. Kita ulang sekali lagi.
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Terjemah harfiah dulu. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Mungkin kita tertanya-tanya apa maksudnya, Pak Ustaz? Kuda berlari dengan kencang, menyerbu musuh. Apa kaitannya? Ini penjelasannya. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan kuda perang yang memiliki beberapa sifat istimewa. Kuda perang memiliki beberapa sifat kesempurnaan. Antaranya berlari dengan kencang. Bila dibandingkan dengan binatang-binatang yang lain, binatang yang boleh dijadikan kenderaan berlari dengan kencang sehingga mencetuskan api yang nyata kelihatan pada waktu malam karena lajunya dan cepatnya hasil pergeseran kakinya dan batu. Apalagi di tapak kaki kuda itu biasanya ada ladam yang dibuat dari besi. Bila bergeser antara besi dengan besi, dia akan mencetuskan percikan api. Itu sangat jelas, apalagi larinya kuda tersebut pada waktu malam. Menyerang musuh secara tiba-tiba di waktu pagi, ketika musuh sedang lengah dan tidak berwaspada. Itu sebabnya hati-hati. Menyerang musuh yang ketika itu musuh sedang lena, lalai, adalah pada sepertiga akhir malam, menjelang fajar. Itu sebabnya dan rahasianya. Sihir dinamakan sihir karena ada kaitan dengan sahur. Sahur adalah nama timing sepertiga akhir malam. Itu sebabnya makan sahur hendaklah pada masa itu. Bukan bahagian pertama malam, itu namanya masaan. Bukan tengah malam, midnight, nisful lail. Tapi setelah nisful lail itu jam 3, 4, 5, itu yang namanya dengan sahur. Apa sebab sihir selalu diutus atau dikirim pada waktu sahur? Karena waktu itulah manusia biasanya sedang tidur nyenyak, leka. Di sinilah kelebihan orang-orang yang buat qiyamul lail, sepertiga akhir malam, diisi dengan tahajud, witir, doa, baca Quran. InsyaAllah mereka akan terselamat daripada gangguan makhluk halus, terutama sihir.
menyerang musuh secara tiba-tiba di waktu pagi ketika musuh sedang lengah dan tidak waspada. Kelajuan kuda dalam menyerang musuh telah menerbangkan debu. Debu maksudnya debu padang pasir, sehingga tanpa disadari mereka sudah berada di tengah-tengah musuh. Itu sekedar mukaddimah. Beberapa pengajaran yang dapat diambil dari sumpah Allah tersebut. Ini mengandung sumpah. Sebabnya diawali dengan wal adiyati dhabha. Waw di sini waw sumpah. Itu sebabnya al adiyat huruf ta itu berbaris di bawah. Karena waw itu waw sumpah. Wal adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang. Beberapa pengajaran yang dapat diambil daripada sumpah Allah tersebut. Pertama sekali, membangkitkan semangat juang. Membangkitkan semangat juang di kalangan orang-orang mukmin untuk menentang musuh. Kita tidak boleh diam. Terhadap musuh, kita mesti lawan. Kita mesti tentang. Yang kedua, selain membangkitkan semangat, yang kedua, pengajaran yang dapat kita ambil, menggalakkan umat Islam agar bersikap tangkas, cergas, menggunakan kenderaan untuk mencari rezeki atau dalam menjalani keperluan hidup harian mereka. Susah juga kalau kita tak pandai naik kenderaan. Tidak motor, kereta. Tidak motor, bicycle. Pokoknya kenderaan, tidak naik keledai, naik kuda. Tidak naik kuda, naik onta. Pokoknya kenderaan. Untuk menyempurnakan apa yang kita hajati. Itu pengajarannya. Yang ketiga, pengajarannya. Kuda adalah kenderaan yang paling popular di zaman turunnya ayat. Di zaman turunnya ayat, kuda adalah di antara binatang yang sangat popular, masyhur untuk dijadikan kenderaan. Khasnya untuk tujuan perang karena ketangkasannya. Ia merupakan alat yang paling berguna untuk tujuan peperangan di zaman tersebut. Kita kena ingat ya, kata ulama tafsir, Al-Quranul Karim turun sangat bersesuaian dengan kondisi zaman itu. Di mana ia diturunkan? Al-Quran diturunkan sangat bersesuaian dengan keadaan di zaman ayat Quran itu diturunkan. Mengapa ketika menyebut keindahan syurga disebut dengan sungai-sungai yang mengalir? Karena begitu pandangan orang-orang Arab yang menjadi impian dan idaman mereka. Sebab mereka berada di padang pasir. Tentang minuman-minuman dalam syurga disebut asal, madu, honey, laban, susu atau yogurt, khamar, arak. Sebab itu minuman yang popular di zaman itu. Disebut tentang buah-buahan yang enak dimakan. Rumman, delima, tamar, korma, ainab, anggur, burtukal, limau. Sebab buah-buahan itu yang wujud zaman itu. Sebabnya jangan heran kalau tidak disebut durian, tidak disebut manggis, tidak disebut rambutan. Sebab zaman itu tidak ada semua buah-buahan itu.
Jadi kalau di sini disebut kuda, dalam peperangan disebut panah, tidak disebut meriam, tidak disebut kapal terbang, penggempur, karena itu semua tidak wujud. Sekali lagi, kita kena ingat, Al-Quran, kata ulama tafsir, diturunkan sesuai dengan kondisi zaman itu. Ustaz ulang, pengajaran yang ketiga, kuda adalah kenderaan yang paling popular di zaman turunnya ayat ini. Ia merupakan alat yang paling berguna untuk tujuan peperangan di zaman tersebut. Yang keempat, kuda atau kenderaan yang dimiliki bukan untuk berbangga-bangga atau riak atau hiasan, tetapi hendaklah digunakan untuk pelbagai keperluan yang diredai oleh Allah. Hati-hati. Orang yang memiliki banyak kuda, sampai 50, sampai 100, dengan tujuan untuk berbangga-bangga, itu bahaya. Bukan untuk itu Allah SWT ciptakan. Tidak jadi masalah untuk jadi hobi. Asalkan jangan riak. Jangan untuk berbangga-bangga. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman. Ini lagi-lagi sesuai dengan apa yang Ustaz sebutkan tadi. Ayat Quran diturunkan sesuai dengan kondisi zaman itu. Ini ayatnya. Surat Al-Anfal ayat 60. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Apa kata Allah? Menyuruh orang zaman itu membuat persiapan bila akan berperang, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, yaitu musuh, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu. Disebut kuda di sini. Tidak disebut ada alat peperangan yang canggih sebagaimana yang terdapat pada hari ini. Mengapa tak disebut? Karena semua itu tidak wujud zaman turunnya Al-Quran. Selanjutnya sebagai jawaban sumpah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat berikutnya bahawa perkara yang penting untuk kita ketahui bahawa sudah menjadi sifat setiap manusia sangat ingkar dan tidak bersyukur. Itu dah sifat semula jadi manusia. Jadi bagus juga kalau Ustaz ulang balik apa yang Ustaz pernah sebut sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala bila bersumpah dalam Al-Quran, kata Imam Ibnul Qayyim, ada dua pengajarannya. Setiap sumpah yang Allah bersumpah dengannya dalam Al-Quran, ada dua pengajarannya. Yang pertama pengajarannya, Allah apabila bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan sesuatu itu sangat penting dan mustahak bagi manusia. Yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, yang kedua, ada perkara yang sangat penting. Allah mau manusia tahu.
manusia mengerti. Apa contohnya, Pak Ustaz? Banyak sangat. Wal asri, demi masa. Betul tak jaga masa itu sangat mustahak? Satu, time management. Sangat mustahak. Manusia yang tidak jaga masa biasanya akan merugi dunia dan akhirat. Yang kedua, pengajaran yang kedua, ada perkara penting yang Allah ingin beritahu kepada manusia. Itu sebabnya diawali dengan sumpah. Itu pengajaran pertama, bahan yang Allah gunakan untuk bersumpah itu penting bagi manusia. Dalam hal ini, jaga masa. Yang kedua, Allah ingin beritahu seluruh manusia dalam kerugian kecuali mereka yang ada 4 sifat. Beriman, beramal saleh, berdakwah, dan sabar. Ini semua tertera dalam surat Al-Asr. Contoh. Ustaz buat contoh lain. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allah bersumpah dengan Al-Quran. Betul tak bagi kita Quran ini sangat penting dan mustahak? Bila kita menjauhkan diri dengan Al-Quran, besar kemungkinan kita akan sesat. Dan mustahil kita akan jadi insan yang bertakwa. Sebab syarat untuk jadi insan yang bertakwa, mesti nomor 1, hendaklah jadikan Quran sebagai pedoman. Kita boleh lihat pada ayat 2 surah Al-Baqarah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Quran pedoman bagi orang yang bertakwa. Setelah Allah bersumpah dengan wal Qur'anil Hakim, itu sebabnya waw di sana waw sumpah karena huruf non pada akhir Al-Quran berbaris di bawah. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang mengandung ilmu yang sangat mendalam. Itu Al-Hikmah, Al-Hakim. Kemudian setelah pengajaran pertama, Quran sangat penting bagi kita. Apa yang Allah ingin beritahu pada kita? Innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, benar-benar rasul yang kami utus, pembawa jalan yang lurus. Itu sebabnya pengajaran yang dapat kita ambil, ingin mendapat jalan yang lurus, ikut perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi syarat. Allah ada sebut. Itu perkara penting. Oleh sebab itu bila kita ikut sunnah Nabi, orang cakap apa pun tak usah peduli. Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang berjanji. Okey. Dan dalam hal ini, setelah Allah tadi bersumpah dengan kuda perang yang berlari kencang, kemudian apa yang Allah ingin sampaikan? Pertama sekali, kuda itu sangat penting bagi kita mengetahui bagaimana mengendarai kenderaan, sangat penting. Tak kira apa jenis kenderaan pun. Dan pengajaran yang kedua, perkara apa yang Allah ingin sampaikan pada kita yang dianggap sebagai penting. Ini dia. Allah ingin beritahu, sesungguhnya seluruh manusia itu sangat ingkar dan tidak bersyukur. Sifat manusia. Allah beritahu supaya kita tahu apakah kita
akan jadi insan seperti itu? Ini penjelasannya. Selanjutnya jawab sumpah. Ini jawab sumpah. Pengajaran yang kedua. Allah menjelaskan pada ayat berikutnya tentang perkara yang cukup penting. Ini cukup penting. Supaya kita tahu bahwa sudah menjadi sifat fitrah manusia. Mereka sangat ingkar dan tidak pandai bersyukur. Allah berfirman dalam hal ini. Setelah Allah bersumpah dengan 5 ayat pertama, ayat ke-6 Allah sebut, Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Diciptanya dalam bentuk yang sempurna. Akal, telinga, mata, mulut, sempurna, tidak ada cacat. Bukan setakat itu. Yang itu tu namanya nikmatul ijad. Nikmat mengadakan. Kita yang tidak ada menjadi ada nikmatul ijad. Bukan hanya itu. Allah juga supply segala hajat dan keperluan kita. Makan, minum, pakaian, tempat, oksigen. Kalau kita tidak syukuri, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan itu. Tapi banyak yang telah salah gunakan nikmat Allah. Maksudnya, ini tafsirannya. Manusia secara semula jadi sifatnya kufur nikmat, suka membangkang, tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah, tidak tunduk terhadap hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah. Semuanya itu kufur nikmat. Disuruh bertudung, menutup aurat, keluar rumah, tak tutup aurat. Disuruh salat, tidak salat. Dilarang berzina, berzina. Dilarang berjudi. Dilarang mencuri dan rasuah. Masih lagi mencuri dan rasuah. Disuruh berbuat ihsan pada mak bapa, durhaka pada mak bapa. Semuanya itu tergolong ke dalam insan yang ingkar. Itulah dia. Apakah kita mau jadi itu? Allah dah tetapkan hukum hakam, ada halal, ada haram. Ada boleh, ada yang dilarang. Tidak tunduk terhadap hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah. Kecuali orang-orang yang bersungguh-sungguh melawan nafsunya dan bijak merancang dan mengurus kehidupan dunia dan akhiratnya. Kita di dunia ini, yang kita urus bukan hanya dunia, juga akhirat kita. Kita ingin bahagia di dunia, perlu berusaha. Kita ingin bahagia di akhirat, juga perlu berusaha. Lalu bersedia untuk patuh demi mencapai kelebihan yang Allah janjikan dan menjauhkan dirinya dari maksiat dan perbuatan yang boleh merendahkan kedudukannya. Itu dia sifat orang yang bertakwa. Sebab makna takwa, buat suruhan Allah, jauhi larangannya. Seterusnya, secara zahirnya manusia atau al-insan di dalam ayat di atas adalah jenis insan. Itu secara zahirnya. Seluruh jenis manusia macam itu. Al-insan. Alif lam di depan insan itu
Ada yang mengartikan sebagai listighraqil jinsi, seluruh jenis insan. Dia lelaki ke, dia wanita, dia ustaz ke, dia murid, dia PM ke, dia TPM ke, dia buruh kasar, penoreh getah, nelayan miskin, pemotong rumput. Selagi namanya insan, semua punya sifat macam itu. Namun, menurut kebanyakan ulama tafsir, insan di sini dengan makna orang kafir. Ada pula yang mengartikan yang punya sifat seperti itu, ingkar dan tak pandai bersyukur, itu orang kafir. Karena ayat berikutnya, ini alasan mereka, al-insan di sini yang tidak bersyukur dan ingkar ini menjurus kepada orang kafir. Alasan mereka karena ayat berikutnya Allah menyebut, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Sebab orang kafir, khasnya musyrikin Mekah, mereka tak percaya adanya hari berbangkit. Jadi selagi hayat di kandung badan, mereka ikut saja hawa nafsu mereka. Ini memberi makna bahawa insan yang dimaksudkan itu adalah orang kafir. Okey, ada dua pandangan. Ada yang mengatakan seluruh insan punya sifat macam itu, dengan alasan alif lam di depan insan itu menyatakan jenis. Yang kedua, al-insan di situ yang ingkar dan tidak bersyukur itu orang kafir, juga ada dalilnya. Namun demikian, ini dia penyelesaiannya. Namun demikian, mereka juga berkata bahawa ada kemungkinan juga yang dimaksudkan insan dalam ayat di atas dengan makna jenis insan yang secara fitrah atau secara naluri memang bersifat demikian, ingkar dan tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Berapa banyak orang Islam namanya saja Muslim dan Muslimat, suruhan Allah tidak dibuat, larangan Allah dilanggar. Berapa banyak? Mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam golongan itu. Kecuali orang yang mendapat perlindungan Allah berkat taufiknya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang mendapat taufik Allah untuk senantiasa taat kepada Allah. Buat suruhannya, jauhi larangannya. Kalaulah demikian tujuan ayat tersebut, kalaulah demikian tujuan ayat tersebut, kalaulah dengan demikian tujuan ayat berikutnya, afala ya'lamu hingga akhir adalah untuk tujuan penghinaan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, bukankah mereka tahu? Tidak tahukah mereka bahawa mereka akan dibangkitkan? Maksudnya, kalau orang kafir, mereka tak percaya adanya hari berbangkit. Kalau dimaksudkan seluruh jenis termasuk orang Islam, adanya ayat afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Dia membawa maksud penghinaan. Allah hendak menghina orang-orang Islam, muslimin, muslimat yang tak patuh dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh tak buat, dilarang dilanggar dan dilanggar. Makna afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, dia membawa makna penghinaan daripada Allah terhadap mereka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan itu. Kita teruskan.
Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkata dalam tafsirnya. Apa kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi? Ini salah seorang guru ustaz dulu di Universiti Islam Madinah. Asalnya orang Aljazair, sebabnya ada perkataan Al-Jazairi, tapi beliau sudah bermustautin lama dan mendapat warga negara Arab Saudi. Dan beliau setelah selesai mengajar di Universiti Islam menjadi guru tetap di dalam Masjid Nabawi di antara Maghrib dengan Isya. Apa kata beliau? Maksud ayat di atas ialah orang kafir dan orang-orang yang jahil tentang Tuhannya. Orang kafir dan orang-orang yang jahil tentang Tuhannya, walaupun dia orang Islam. Berapa banyak orang Islam yang jahil dengan Allah? Dia tahu hanya Allah. Padahal dalam urusan agama, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Allah yang mencipta kita, Allah yang supply segala keperluan kita, lalu kita tak kenal. Itu sebabnya program 2021 pertama-tama kita ingin mantapkan Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang sangat bagus. Begitu juga tafsir, bermula dari tafsir 1 dan tafsir 30, itu jadi program tetap kita setiap minggu. Bermula 3 Januari 2021 dengan 7 jenis buku. Sebab cara mengenal Allah ada 2 cara. Pertama melalui Al-Asma'ul Husna, yang kedua melalui ayat-ayat Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada tahun 2021 kita akan adakan bedah buku. Istilah ini terkenal di Indonesia, bedah buku. Setiap kitab kita bedah, kita operate. Buku Al-Asma'ul Husna, buku tafsir ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis, buku pedoman salat, buku jawapan tepat menghadapi soalan kubur, ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis, kita bedah buku. Kita akan belajar halaman demi halaman. Bukan bedah nota. Dah tak ada lagi. Tak musim lagi kirim-kirim nota. Sebagaimana hari ini. 2021. Setelah 7 bulan. Dulu setiap hari Ustaz kirim nota. Dah 2021 kita bedah buku. Bukan bedah nota. Beri kesungguhan dalam belajar. Pepatah Arab menyebut manjadda wajad. Siapa bersungguh-sungguh, dia akan mendapat. Ikhtiar. Sampai kita meninggal dunia. InsyaAllah, kalau demikian, besar harapan kita akan mendapat husnul khatimah. Berbalik kepada ayat. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, insan yang disebut itu, yang sifatnya ingkar dan tidak pandai bersyukur, boleh orang kafir, boleh juga insan, walaupun dia muslim-muslimat, tapi jahil tentang Allah. Jahil tentang Tuhannya. Kalau dah jahil, maknanya dia tidak akan menghargai
Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Dia tidak berusaha membersihkan rohaninya dengan ma'rifatullah. Mengenal Allah boleh membersihkan rohani. Itu sebabnya kata Imam Ibnul Qayyim, manusia dinamakan manusia selagi ada dua unsur, jasmani dan rohani. Kalau ada jasmani, tidak ada roh, namanya jenazah. Bukan insan lagi. Atau mayat. Kalau ada roh saja, tidak ada jasad, mungkin dipanggil malaikat, mungkin dipanggil jin, mungkin dipanggil hantu. Kalau hanya roh, tak ada jasad. Manusia baru namakannya manusia, mesti ada roh dan jasad. Ingat selalu, lagi-lagi kata-kata Imam Ibnul Qayyim, ingin sehat dalam pengertian yang sebenar-benar sehat, jasmani mesti diberi makan, rohani juga mesti diberi makan. Cuma kata beliau, Ustaz sangat setuju. Memberi makan jasmani agar sehat. Jasmani agar sehat hendaklah diberi makan dengan apa yang tumbuh di bumi. Kita makan nasi lemak, kita makan goreng kentang, kita makan kari pap, kita makan buah-buahan, apple, limau, semuanya tumbuh di bumi. Sehat insya-Allah badan. Dan untuk menyihatkan rohani, mesti diberi makan dengan yang turun dari langit. Yang turun dari langit adalah wahyu. Dan wahyu pula ada dua, 100% makna dan susunan kata-katanya dari Allah. Dipanggil Quran, ini dia. Dan bila wahyu itu dalam bentuk makna, lalu Nabi dibenarkan menyusun dengan bahasa beliau sendiri, namanya hadis. Itu sebabnya bila kita belajar Quran, belajar hadis, kita selalu disebut dengan memberi makan atau santapan rohani. Santapan rohani. Baru sehat. Dalam pengertian yang sebenar. Jasmani mesti sehat, dan untuk menyihatkan jasmani, beri makan dengan apa yang tumbuh di bumi. Dan untuk menyihatkan rohani, mesti diberi makan yang turun dari langit, yaitu wahyu, Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru orang tersebut akan mendapat kesehatan yang sebenar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Jadi orang yang jahil itu tidak membersihkan rohaninya dengan ma'rifatullah. Dan melakukan apa yang Allah sukai dan menjauhi apa yang Allah benci. Dia tidak mau patuh pada Allah. Allah bersumpah bahwa jenis insan seperti inilah yang kufur terhadap Allah dan nikmatnya. Jadi sifat lakanud diartikan juga dengan orang yang suka menyebut-nyebut musibah yang menimpanya tetapi melupakan nikmat dan tidak mensyukurinya. Makna lakanud, innal insana, sesungguhnya manusia itu lakanud, ingkar dan tidak bersyukur, juga membawa makna yang disebut-sebutnya selalu susahnya saja. Tapi nikmat Allah dia tak pernah sebut. Kalau jumpa yang keluar dari mulutnya, aduh sekarang ni susahlah, inilah. Tapi apabila dapat keuntungan dalam bisnes,
Senyap saja. Itu makna lakanut. Betul tak? Sungguh banyak manusia jenis ini. Bukan orang kafir saja. Padahal pada ayat terakhir dari surat Ad-Duha, apa kata Allah? Wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu ceritakan. Beritahu orang lain. Tapi insan lakanut ini, yang dia sebut tu susahnya saja. Nikmat yang dia peroleh, senyap saja, takut orang minta. Na'udzubillah min dzalik. Para salafus salih menafsirkan, ini salafus salih, mereka yang hidup pada 3 kurun pertama, menafsirkan kanut dalam ayat di atas dengan maksud halu', yakni serba salah. Jika ditimpa musibah, dia lekas panik, dan jika mendapat nikmat, dia lupa kepada Allah. Juga lakanut selain membawa makna halu', juga jahud, iaitu sangat ingkar. Juga membawa makna jahul, sangat jahil, sangat bodoh. Juga membawa makna hakud, sangat dengki. Juga membawa makna manu', sangat enggan mensyukuri nikmat. Dan asal katanya, kanut itu dari perkataan kanada yaknudu kunudan atau kanudan, dengan timbangan dakhala yadkhulu dukhulan. Itu luas pembahasannya. Semua itu membawa maksud merujuk kepada kanut. Lengkap. Tidak pandai bersyukur, jahil, hasad, ingkar, dan lain-lain. Mudah-mudahan kita dengan banyak mendengar kupasan ayat-ayat Quran akan menjauhkan diri kita daripada sifat-sifat yang tidak elok itu. Manusia yang bersifat al-kanut ialah orang yang tidak suka menafkahkan sesuatu yang diberikan Allah kepadanya. Nafkah ni luas. Kalau Allah SWT beri kita ilmu, sebarkan ilmu. Jangan lokek. Kalau Allah beri kita tenaga, kekuatan, sedekahkan kekuatan tenaga kita kepada orang lain, bantu orang lain. Kalau Allah berikan kita harta, sedekahkan, infak pada tempat-tempat yang memerlukannya. Itu maksudnya. Jadi orang yang punya sifat kanut ini, mereka lokek terhadap anugerah ilahi. Tidak menaruh perasaan belas kasihan kepada hamba Allah yang lain, sebagaimana Allah kasihan kepadanya. Sifat yang terpendam dalam jiwa manusia seperti ini, menyebabkan ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak peka atau sensitif dengan keadaan sekelilingnya. Dia terus bingung, hatinya bengis, dan sikapnya kasar terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Allahu Akbar. Sebabnya Ustaz ucapkan syabas dan salut kepada jemaah Facebook. Begitu tahu Ustaz sedang berusaha hendak memperbetulkan keislaman kita dari segala angle melalui Facebook, ada yang hadiahkan mic yang bagus ini. Ada yang hadiahkan kursi.
yang harganya hampir RM1,000. Ada yang hadiahkan komputer yang harganya hampir RM9,000. Ada yang subhanallah, maknanya mereka tahu ke mana mereka patut salurkan. Begitu juga pada masa-masa seperti ini, banyak yang kirim, "Ustaz, ini sedikit sumbangan untuk jajan." Tahu makna jajan? Untuk makanan ringan ketika ustaz menulis, ketika ustaz subhanallah datang dan ustaz yakin semuanya itu digerakkan oleh Allah, sebab ayat 7 surat Muhammad menyebut, "In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Yakin dengan Quran. Bila kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Macam mana cara Allah tolong? Allah ketuk saja hati-hati orang-orang tertentu untuk mempermudah kita dalam menyampaikan kebenaran ilahi. Allahu Akbar. Ustaz ucapkan syabas. Berapa banyak orang-orang yang kirim, subhanallah, untuk kerja-kerja dakwah ini, yang kita panggil dengan dana dakwah. Ustaz dibantu oleh lebih kurang 6-7 orang pembantu untuk buat poster, untuk buat ini, untuk buat itu. Jadi kerja Ustaz senang. Alhamdulillah, dengan bantuan itu Ustaz boleh agih-agihkan kepada tim yang membantu. Semuanya ini kita buat lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Kamu bantu aku akan bantu kamu. Begitu prinsip. Oleh sebab itu, ingin mendapat pertolongan Allah, bantu saja Allah. Para hadirin dan hadirat audien juga boleh share video-video seperti ini pada kaum kerabat, kepada rakan-rakan, masukkan dalam grup WhatsApp ke, Telegram ke. Sekian banyak orang yang baca, kita juga akan dapat pahala ganjarannya. Kita dah bahas dulu topik khas tentang hal ini. Jangan jadi orang yang kanut dengan makna tadi. Kanut dengan makna halu', kanut dengan makna jahul, hakut, manu'. Sila baca. Di sini perlunya kita bila belajar ni dengan nota. Bila belajar dengan buku, lagi bagus. Nota ni boleh hilang. Tapi kalau buku, kita boleh warisi pada anak cucu di belakang hari. Baik, kita teruskan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-7, "Wa innahu ala dzalika lasyahid." Dan sesungguhnya dia, manusia itu, menyaksikan sendiri keingkarannya. Manusia sebenarnya tahu yang dia itu orang yang tidak taat pada Allah. Itu maksudnya. Dia menyaksikan sendiri. Kalau dia rasuah, maknanya dia tahulah. Rasuah itu dia tahu, dilarang oleh Allah. Kalau dia berzina, dia tahu Allah larang. Itu maknanya. Dia menyaksikan apa yang dia buat itu. Dia durhaka meninggikan suara pada mak bapak. Dia tahu. Yang punya diri tahu. Apa tafsirannya? Menurut Ibnu Al-Jauzi, dhamir atau kata ganti dia pada perkataan innahu, sesungguhnya dia, ala dzalika la syahid, menyaksikan keingkarannya. Dia ada dua cara penafsirannya. Penafsiran yang pertama, innahu ala dzalika la syahid,
wa innahu ala dzalika lasyahid, dengan makna hu, dia itu kembali kepada Allah. Boleh. Allah tahu yang kamu itu ingkar kepadanya. Boleh. Yang kedua, dia kembali kepada manusia. Kalau kembali kepada Allah, dia membawa makna wa innallaha ala kufrihi lasyadid. Sesungguhnya Allah menyaksikan kekufurannya itu. La syahid. Wa innallaha ala kufrihi la syahid sebenarnya, bukan la syadid. Sesungguhnya Allah menyaksikan kekufurannya. Allah tahu? Allah bukan tahu saja secara zahir, batinnya pun Allah tahu. Yang kedua, kembali kepada manusia dengan makna innal insana syahidun ala nafsihi annahu kanud. Sesungguhnya manusia menyaksikan sendiri akan kekufuran dirinya. Dia bukan tak tahu meninggi suara pada mak bapak itu Allah larang. Dia bukan tak tahu mendedahkan aurat itu Allah larang. Dia tahu. Kedua-dua pandangan ini datang daripada orang yang sangat pakar dalam tafsir Al-Quran, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, kedua-dua pandangan itu boleh. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Apa pula kata Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi? Allah Maha menyaksikan akan kekufuran manusia. Tapi boleh juga dhamir atau kata ganti itu dia kembali kepada manusia. Jadi sama dengan pandangan Ibnu Abbas dengan pandangan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi sama. Sesungguhnya dia kembali kepada Allah boleh, sesungguhnya dia kembali pada manusia juga boleh. Yaitu dengan makna sesungguhnya manusia itu menyaksikan dengan melihat keadaan dirinya. Lisanu halihi. Lisanu halihi maknanya melihat ke dalam dirinya sendiri. Bahwa dirinya sangat ingkar terhadap Allah. Maksudnya manusia sebenarnya mengetahui melalui sikap dan tindak tanduknya sendiri, seperti dalam ucapannya. Bila dia berbohong, dia tahu dia berbohong. Bila dia mengumpat, dia tahu dia sedang mengumpat. Perbuatannya, ucapannya, bahwa dia sememangnya ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sama sebagaimana firman Allah pada ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 17. Bismillah. Apa firman Allah menyebut perkara yang sama? Maka lil musyrikin an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Tidaklah pantas, tidaklah wajar, tidaklah patut orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Orang kafir, musyrikin, patut tak memakmurkan, meramaikan masjid-masjid Allah? Tak patut. Apa sebab?
sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir, mereka kafir. Untuk apa mereka meramaikan masjid? Itulah orang-orang yang sisa-sisa, itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Jadi syahid di sini dengan makna menyatakan. Barangkali jemaah masih ingat ketika Ustaz bahas tentang hakikat dua kalimah syahadat. Dua kalimah syahadat dipanggil syahadat, dua syahadat, karena ada kata asyhadu. Ini lagi topik yang sangat penting. Itu sebabnya dia diletakkan sebagai rukun Islam nomor 1. Mengucap dua kalimah syahadat. Dia ada rukun, dia ada syarat. Dan ada beberapa perkara yang boleh membatalkan dua kalimah syahadat. Ini yang kurang didalami oleh umat Islam, khasnya di Nusantara. Sebab orientasi mereka dalam mempelajari Al-Quran, dalam mempelajari Islam, ibadat, 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 ibadat. Akidah kurang dibina semestinya. Dua kalimat syahadat itu diawali dengan asyhadu. Asyhadu ini dalam bahasa Arab ada 5 makna. Dengan makna ilmu, dengan makna iktiraf, dengan makna ikrar atau janji. Dengan nama i'tiqad, berkeyakinan, dan terakhir dengan makna al-bayan. Al-bayan maknanya menyatakan dalam bentuk sikap. Asyhadu dengan makna menyatakan dalam bentuk sikap, inilah ayatnya sebagai dalil. Ayat 17 dari surat At-Taubah. Ustaz ulang sekali lagi. Tidak patut orang-orang musyrik kafir itu memakmurkan masjid karena mereka ingin menyatakan, ingin menyaksikan pada orang ramai bahwa mereka kafir. Karena mereka kafir, tak patutlah mereka pergi ke masjid. Mengapa tidak patut ke masjid? Karena mereka orang kafir. Nah, kalau begitu, siapa yang sepatutnya memakmurkan masjid? Mestilah orang yang beriman. Itu sebabnya adalah sangat tidak patut bila orang beriman justru tidak memakmurkan masjid. Sebagaimana tidak patut orang-orang kafir memakmurkan masjid, sebab sepatutnya yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman, juga adalah sangat tidak patut bila orang beriman tidak mau memakmurkan masjid. Pemahamannya mesti macam itu. Sebabnya dalam ilmu tafsir ada istilah mantuq dan mafhum. Kalau orang kafir itu tidak patut memakmurkan masjid karena kekufuran mereka, dia membawa makna secara tersirat. Juga adalah sangat tidak patut kalau orang-orang itu mendakwa telah beriman lalu tidak mau memakmurkan masjid. Ini kita balik kepada hukum asal ya. Dia lain hukumnya bila dah dalam keadaan PKP. Itu bab lain. Boleh ke masjid tapi terbatas. Walaupun pada asalnya mesti rapat, sekarang mesti renggang. 1 meter, 1,5 meter safnya, jaraknya. Itu bab lain. Itu bab lain.
Itu sebabnya jangan sama sekali ada semacam niat tidak mau memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid menandakan orang itu beriman. Tapi apabila dari ulil amri telah ditetapkan tak boleh lebih dari sekian orang, kita patuhi. Sebab ulil amri juga patut dipatuhi. Hadirin dan hadirat, kembali kepada ayat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan. Apa kata Allah selanjutnya? Bahwa di antara sebab utama mengapa manusia bersikap al-kanut, mengapa manusia mempunyai sifat al-kanut, jahil, degil, dengki, hasad, yakni karena mereka terlalu kufur terhadap Allah. Mereka terlalu kufur terhadap Allah. Itu sebabnya mereka akhirnya dilanda atau ditimpa oleh penyakit kanut. Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat berikut. Ini penyebab utamanya. Mudah-mudahan kita terhindar daripada penyakit ini. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Ini dia. Ini puncanya. Lokek, bakhil, kedekut terhadap harta, ini menjadi punca utama mereka dilanda oleh penyakit kanud. Sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Apa kata Imam Ibn Katsir? Terdapat dua pandangan dalam memahami ayat ini. Coba kita dengar kedua-duanya. Pertama, dengan makna manusia sangat cinta dan tamak pada harta. Kalau hendak memperbanyak atau menghimpun harta, tak kira dari mana income-nya. Halal ke, haram ke, syubhat ke, tak kisah. Itu karena tamaknya. Yang kedua, manusia mencari bakhil. Manusia menjadi bakhil karena terlalu rakus terhadap harta. Kedua-dua pandangan ini adalah sahih. Dalam ayat berikutnya Allah SWT memberi amaran. Ini pada kelompok yang terakhir Allah memberi warning yang sangat keras. Apa kata Allah? Ini yang perlu kita fikirkan. Kalau kita banyak fikir ini, tak timbul kita itu jadi orang yang bakhil. Tak timbul kita jadi orang yang ingkar. Tak timbul kita jadi orang yang tidak bersyukur. Dengan kata lain, tak timbul kita ada sifat kanud. Dalam ayat berikutnya, Allah memberi amaran keras sambil mengingatkan manusia yang mempunyai sifat sebagaimana di atas, agar mereka jangan terpedaya dengan kehidupan dunia yang bersifat sementara ini. Jangan terpedaya. Dan menggalakkan agar banyak mengingati kehidupan akhirat serta keadaan yang akan mereka lalui setelah mereka mati. Ini di antara sifat orang yang bijak. Nabi SAW pernah bertanya pada suatu hari, Ayul mu'minina akiyas. Wahai para sahabat, tahukah kamu sekalian, siapakah orang beriman yang panjang akal? Manakah orang beriman yang pintar, yang bijak? Sahabat secara jujur menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami tak tahu, hanya Allah dan Tuhan saja yang tahu.
Lalu Nabi jawab, ada dua tanda-tanda mukmin yang bijak. Mukminat yang bijak. Pertama, banyak ingat mati. Yang kedua, senantiasa memperbanyak bekal untuk dibawa menghadapi akhirat. Pertama, banyak ingat mati. Yang kedua, memperbetulkan. Memperbetulkan. Bukan memperbanyak. Dalam hadis disebut, memperbetulkan amal mereka. Sebab hanya amal yang betul saja yang akan diterima di akhirat nanti. Bukan banyaknya. Biar amal sedikit tapi betul. Ikut sunnah Nabi. Berbanding amal yang banyak-banyak tapi bercampur baur dengan bid'ah. Ini sebagaimana kata-kata Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat, al-amalul qalilu ala sunnah khairun minal amalil katsiri ala bid'ah. Amal yang sedikit tapi ikut sunnah Nabi jauh lebih baik berbanding amal yang banyak bertumpuk-tumpuk tapi dicampur baurkan dengan bid'ah. Lalu apa kata Allah? Mengingatkan orang yang dilanda penyakit kanut. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Terjemahan ayat. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Semua kita tahu, manusia akan dibangkitkan dari kubur bila nanti pada hari kiamat. Dan dilahirkanlah apa yang ada di dalam dada. Allah tahu perbuatannya dulu di dunia yang zahir ke, atau apa yang ada dalam hatinya ke, itu maknanya Allah nampakkan semuanya. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Allah tahu segala-galanya. Di sini perlunya kita mengetahui al-asma'ul husna. Kalau kita betul-betul mantap dengan al-asma'ul husna, Allah Maha mengetahui, umpamanya al-alim, Allah Maha melihat, al-basir, Allah Maha mendengar, as-sami'. Tak usah banyak-banyaklah, 99, 3 saja. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kita tidak akan berbuat baik ketika di khalayak ramai sahaja. Jauh di perantauan, outstation ke, overseas ke, kita tetap akan salat. Kita tetap tidak akan mendedahkan aurat. Kita tetap tidak akan berzina dan minum arak. Apa sebab? Allah Maha mengetahui. Walaupun orang kenalan kita tak tahu apa yang kita buat jauh di sana. Mereka tak dengar apa yang kita cakap. Mereka tak tahu. Tapi Allah tahu senantiasa. Di situ kelebihannya bila kita faham al-asma'ul husna. Sebabnya janji Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma mi'atan ila wahida man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang memeliharanya, dia layak masuk syurga. Apa makna memeliharanya? Ada 3. Semua kita tahu. Itu sebabnya nanti insya-Allah bermula 3 Januari
Kita sudah mula dengan akidah Senin. Akidah hari Ahadnya 3 hari bulan Januari, Ahad, itu akidah. Hari berikutnya tafsir, hari berikutnya Al-Asma'ul Husna, hari berikutnya hadis Nabi, hari berikutnya bagaimana salat Rasulullah, hari berikutnya bagaimana menjawab soalan dalam kubur tiap hari. Tidak ada recording lagi pada hari itu. Semuanya kita akan belajar melalui buku. Kita akan bedah 7 buku. Bila selesai juz 1, masuk juz 2. Selesai juz 2, juz 3. Ke arah memail Quran dan hadis. Selesai 1, ada 2. Dan Alhamdulillah, berkat taufik Allah, Ustaz dah tulis semua buku-buku itu. Tinggal kita manfaatkan saja. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Berbalik kepada ayat. Apakah orang yang sangat ingkar itu tidak mengetahui bahawa mereka akan dibangkitkan dari kubur masing-masing kelak dan berhimpun di padang mahsyar untuk dihisab, lalu akan dibongkar dan dizahirkan apa yang tersembunyi di dalam hati manusia? Masih ingat lagi pelajaran kita minggu lalu? Surat Zalzalah. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Bumi akan mengeluarkan kandungannya. Bumi akan menceritakan perkhabarannya. Maknanya bumi akan jadi saksi. Sudahlah Allah SWT dedahkan semua. Bumi tempat kita hari ini berada. Kita sedang berada di Bangkok ke? Yang kita buat perkara-perkara Bangkok. Kita sedang berada di London ke? Ketika di Malaysia kita dulu menutup aurat, di sana dah macam orang London. Sedang berada di Perth ke? Sedang berada di Tokyo ke? Kerana jauh dari famili dedah aurat. Selain Allah akan bongkar itu semua. Kerana Allah Maha mengetahui. Bumi Tokyo, bumi London, bumi Perth akan jadi saksi. Tak takut. Itu maksudnya belajar Al-Asma'ul Husna. Belajar Al-Quran. Dia boleh membentuk diri kita jadi orang baik, tak kira di mana kita sedang berada. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apakah niat dan azamnya itu baik atau buruk, semua Allah tahu. Allah akan membalasinya dengan balasan yang setimpal. Karena Allah Maha Adil. Dan Allah tidak akan menganiaya manusia sedikit pun. Allah Maha Adil. Nah, bahagian yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di sini. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di sini apa yang ada di dalam dada mereka. Wa hussila ma fi sudur. Allah akan bongkar apa yang ada dalam dada mereka. Apa maksudnya? Yakni apa yang terdapat di dalam hati mereka secara khusus, karena amalan anggota lain adalah sekedar mengikuti amalan hati. Allah bukan menilai apa yang kita buat saja, tapi adalah amalan hati kita. Sebab jika bukan karena dorongan hati, sudah tentu tidak akan muncul amalan-amalan zahir. Sebabnya hati mesti dibetulkan. Dan membetulkan hati ini nomor 1 adalah akidah, iman. Kalau dah percaya Allah itu melihat, mengetahui, tak kira di mana kita berada, kita tidak akan jadi orang yang hipokrit. Depan orang ramai buat baik, tapi di belakang orang ramai dah macam syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tafsiran kita lebih kurang 1 jam 25 minit ini berfaedah untuk kita.
silakan share kepada rakan-rakan kita. Mudah-mudahan kita akan dapat ganjaran yang sama. Nah, berikut ini seperti biasa, Ustaz akan cuba menjawab soalan jika ada pertanyaan, sama ada dalam Facebook atau melalui WhatsApp yang Ustaz simpan, ada lebih kurang 4-5 pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.